Mari kita lanjutkan kajian kita sampai di jam 11.40 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Melanjutkan pertanyaan dari Mas Cokro tentang kemana perginya ruh setelah ruh itu dinyatakan meninggal. Tadi saya menjelaskan dari hadis itu ada di dalam kitabnya Syekh Zainuddin Al-Maribari, Al-Isti'dad lil Maut wa Su'alil Kubur, persiapan kematian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Ada hadis riwayat Imam Nasai yang panjangnya. Rasulullah menceritakan bagaimana orang meninggal itu ada dua fenomena. Ada meninggal husnul khotimah, ada yang meninggal su'ul khotimah. Kalau orang itu meninggal husnul khotimah, maka yang menjemput itu malaikat-malaikat rahmat. Rupanya malaikat itu akan putih, jubahnya putih-putih, wajahnya bercahaya seperti sinar matahari atau bulan purnama, dan dia akan berderet sampai di pundak ya. Setelah itu prosesi kematiannya itu akan dicabut mulai dari ujung jari kaki terus sampai ke paha. Biasanya orang kalau sudah mau mati itu ujung kaki itu terus menghitam, kuku-kukunya menghitam, karena memang roh sudah tidak ada di situ. Sampai ke paha biasanya ini terus dingin, anceles itu ya, dingin banget. Terus kalau ini dalam 10 menit tidak balik, ya ini insya Allah akan terus mati beneran. Biasanya terus sampai ke dada, dingin ya. Kalau sudah sampai di dada biasanya orang udah ngos-ngosan ya, biasanya lidah itu udah ketarik, udah kaku ya. Kemudian begitu roh itu sampai di tenggorokan ya, roh itu sampai di tenggorokan, maka kebuka alam gaib itu. Maka Anda yang tidak percaya dengan alam malaikat, Anda yang tidak percaya dengan adanya mungkar nakir, Anda yang tidak percaya dengan alam barzah, siap-siap aja. Kalau roh itu sudah sampai di leher ini, maka akan buka alam gaib itu. Anda akan lihat ya, akan lihat. Dan kalau sudah begitu, sudah tidak diterima tobat ya, sudah tidak ada tobat. Sebelum roh itu di tenggorokan, di kerongkongan, tobat masih diterima ya, tobat masih diterima ya. Maka kalau sudah begini dibuka, dan roh itu pada orang yang husnul khotimah akan keluar bareng dengan keringatnya. Karena itu orang yang husnul khotimah itu diantara cirinya itu nanti di jidatnya sini ini banyak keringatnya biasanya. Dia kalau meninggal keringatan, rohnya keluar. Terakhir roh itu akan keluar dari ubun-ubun, sehingga orang yang meninggal itu nanti akan melihat rohnya sendiri ya, rohnya sendiri keluar. Nah, karena melihat roh yang keluar dari kepala, dari ubun-ubun itu, maka pasti melirik ke atas, pasti begini. Dan kadang-kadang memang disertai senyuman, tapi kadang-kadang ada air mata yang berderai, air mata sayang ke roh, rohnya pamit pergi. Karena itu kalau ada orang meninggal matanya melihat ke atas itu bukan tanda buruk, itu tanda baik ya, tanda dia husnul khotimah. Kemudian roh yang husnul khotimah ini baunya sangat wangi. Kadang-kadang bau wanginya itu sampai ke bau ke alam zahir.
Sehingga ada orang yang meninggal itu sampai bau wangi, tubuhnya sampai wangi. Itu saking bagusnya orang. Bagusnya orang. Tapi kalau orang meninggalnya su'ul khotimah, waliyadzubillah sumaliyadzubillah, Allahumma ja'alna min husnul khotimah, semoga kita dijadikan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Kalau orang itu su'ul khotimah, yang menjemput itu nanti malaikat hitam-hitam semuanya. Saya tidak tahu ya, kalau saya lihat televisi itu, film-film itu kayaknya, karena yang mensutradarai film-film itu awalnya dari barat, kayaknya itu pengalaman orang mati su'ul khotimah semua. Makanya kalau mati coba lihat, gambaran malaikatnya itu pakai jubah hitam-hitam, terus bawa celurit panjang, itu su'ul khotimah itu. Itu tuh orang-orang su'ul khotimah yang begitu itu. Kalau orang husnul khotimah enggak begitu. Enggak begitu, itu su'ul khotimah. Nah, orang yang su'ul khotimah, ruhnya itu akan keluar dari kedua tulang rahangnya. Akan dicabut dari mulutnya. Karena itu biasanya ada yang ngorok, ada yang krok gitu ya, karena ruhnya dicabut. Nah, tapi saya batas ini, tidak terlalu ini ya. Dan ruhnya orang yang kotor, jahat, itu baunya sangat busuk. Sangat busuk. Nah, nanti saya lanjutkan lagi di situ. Bagaimana dengan malaikat maut? Malaikat maut kalau mau mencabut kita pasti akan menemui kita. Tergantung amal kita. Kalau kita itu orangnya baik, orangnya soleh, malaikat maut akan tampak laki-laki yang sangat tampan, dengan pakaian sutra surga yang sangat mewah. Tidak mungkin orang tidak senang kedatangan, pasti akan senang. Sehingga orang yang husnul khotimah itu pasti meninggal dalam kesenangan yang maha hebat. Ya, karena itu orang kalau husnul khotimah udah tidak mau dunia, pasti sudah. Ya, pasti dia akan lebih milih pulang segera mungkin, secepat mungkin. Roh yang baik itu bau wanginya itu semerbak sampai ke alam roh, sehingga kalau itu diangkat oleh malaikat, rohnya dibawa menembus langit 7 oleh malaikat, itu bau wanginya menyeruak dan ditanya oleh orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu di alam roh, ini roh siapa kok wangi sekali? Nanti dijelaskan ini rohnya fulan bin fulan. Tapi kalau roh itu rohnya orang jelek, orang jahat, ketika dibawa oleh malaikat, bau busuknya menyeruak sehingga semua bertanya ini rohnya siapa, busuk banget. Pintu langit dunia tidak mau buka, sehingga kemudian dia dilemparkan dari langit menuju ke badan, di mana badan itu sedang dimandikan atau disemayamkan. Kalau orang itu sudah meninggal, roh itu ada di antara pakaian dan badannya. Jadi kalau Anda ingin tahu orang itu jadi mayat, belum dibawa ke kuburan, rohnya di mana? Ya di situ. Di situ, di antara kain dan badannya. Cuma dia sudah tidak bisa menggunakan. Tapi dia tahu. Nah, kita juga nanti kalau meninggal kita tahu badan kita itu yang mandikan siapa. Kita tahu. Dan kita bisa mendengar semua orang yang ada di sekitar kita. Kalau sekarang Anda kan tidak bisa mendengar kecuali yang dekat, yang jauh tidak dengar. Tapi ketika sudah lepas roh itu akan tajam pendengarannya. Karena itu siapapun yang ngomongin dia, meskipun jaraknya jauh, tetap mendengar. Karena itu kita dilarang oleh Rasulullah membicarakan aib, keburukan orang yang sudah meninggal, karena dia akan semakin tersakiti. Ya, itu bahaya. Sehingga biarin sudah selesai. Kalau dia jahat, urusan dia sama Allah. Udah jangan diungkit-ungkit, kasihan. Ya, semakin parah nanti dia. Nah itu kalau orang meninggal. Terus
Roh ini kepingin segera menuju tempatnya. Kalau dia husnul khotimah kepingin cepet-cepet sampai di alam barzah. Kalau dia su'ul khotimah ketakutannya Masya Allah. Ketika dimasukkan alam barzah, begitu yang ngubur melangkah 7 langkah, terus jangan diakali ya malaikatnya, baru malaikat maut datang. Terus sampean gini, kalau gitu gini ya, supaya malaikat gak datang, kita gantian nungguin makam ini, biar malaikat maut gak nanya-nanya. Itu maksudnya 7 detik setelah selesai pemakaman, malaikat maut akan datang. Ya, malaikat maut datang dan roh ini dikembalikan ke jasad, tapi sekarang jasad sudah dimasukkan ke alam barzah. Sekarang roh masuk ke badan dan roh dibawa ke alam materi. Kita sedang masuk di alam materi. Tapi nanti kalau mati, jasad ini dibawa ke alam rohani. Gitu ya. Jadi fenomenanya nanti jadi fenomena rohani. Kayak malaikat kalau orang itu memang husnul khotimah. Kayak hantu kalau orang itu su'ul khotimah, gitu loh ya. Nah, ketika nanti ketemu malaikat ditanya marrobuka dan seterusnya. Kalau dia bisa jawab dengan baik semuanya, siapa Tuhanmu, siapa malaikat, siapa nabimu, apa imammu, kalau dijawab Tuhanku Allah, nabiku Muhammad, imamku Quran, saudaraku orang muslimin muslimat, itu nanti akan ada suara. Orang ini orang yang baik, benar dia. Luaskan alam barzahnya. Maka alam barzahnya akan meluas sejauh mata memandang. Kemudian akan diberi fasilitas paling mewah dengan standar surga. Lebih canggih daripada hotel bintang 5, bahkan bintang 7, bahkan bintang 9. Gitu loh ya, bintang 7 obat buyar, bintang 9 NO gitu loh ya. Lebih canggih dari itu, sehingga sangat mewah, ya, sangat mewah. Itu yang disebut sebagai alam barzahnya raudhah miryadil jannah. Alam barzahnya akan menjadi taman dari taman surga. Tapi kalau orang itu su'ul khotimah, begitu ditanya marrobuka, tidak akan bisa jawab. Dia hanya akan waman nabiyuka, wama imamuka, digebloki. Akhirnya datang malaikat tukang mengadab. Malaikat yang mengadab itu namanya malaikat zabaniyah. Satu orang akan digebukin 19 malaikat zabaniyah yang dia buta tuli. Kenapa buta tuli? Biar tidak mendengarkan jeritannya. Kenapa buta? Kalau mukul dia tidak akan peduli yang mana yang dipukul. Satu kali pukulan orang itu akan terbenam di dasar bumi, dimunculkan lagi, pukul lagi, terus begitu. Kalau seandainya pukulan malaikat zabaniyah dipukulkan ke gunung, gunung langsung hancur jadi debu. Ya, itu dahsyatnya malaikat zabaniyah. Terus setelah itu orang di mana rohani? Roh itu setelah itu, roh itu akan berada di alam barzah pada tempat yang berbeda-beda, tergantung ketinggian kedudukannya, ketaatannya di sisi Allah. Ada roh yang sekarang ini sudah keluar masuk surga, sudah ada. Ruhnya orang yang mati syahid, itu oleh Allah sudah diizinkan keluar masuk surga, difasilitasi badan halus seperti burung. Karena itu Anda kalau rajin baca hadis akan ketemu itu. Rasulullah menceritakan bahwa ruhnya syuhada Badar bergelantungan di pepohonan surga dari burung yang warnanya seperti ada hijau, ada putih. Yaitu ruh yang kalau sudah husnul khotimah begitu. Belum waktunya yaumul jaza, dia sudah bisa tamasya ke surga, sudah keluar masuk surga. Ada roh orang soleh yang sekarang ini sudah berada di depan pintu surga, di taman surga, raudhah miryadil jannah, ya. Tapi ada roh orang yang tidak bisa keluar dari bumi. Nah, kalau dia keluar
ya dia akan jadi hantu itu. Tapi hantu rata-rata itu adalah setan ya, yang menyerupai orang yang meninggal. Tapi bahwa roh itu ada yang tidak bisa kemana-mana, ya ketika dia tidak bisa jawab, maka Allah mengatakan sempitkanlah dia. Maka bumi ini langsung menyempit sehingga tulang rusuk kanan nusuk kiri, kiri nusuk kanan, sampai dia hancur lebur, dijadikan lagi badannya, disiksa lagi, terus begitu. Waliyadzubillah, semoga kita dijauhkan dari ini. Maka Allah akan hadirkan alam barzahnya itu dijadikan lorong neraka, panasnya panas neraka, dan setiap petang ditunjukkan tempat nerakanya besok. Maka orang ini akan teraniaya selamanya. Itu orang yang su'ul khotimah. Ada orang yang di alam barzahnya itu adalah lautan api yang dia dilempari, kepalanya pecah, lempar lagi, kepala pecah, lempar lagi. Ini orang pemimpin-pemimpin yang zalim waktu di dunia. Akan seperti itu alam barzahnya. Ada orang yang di dalam tungku pembakaran, tidak selesai. Ini orang-orang zina yang tidak tobat. Akan begitu kalau dia pulang ke akhirat ya. Jadi akhirat itu akan beda-beda, tergantung dari kualitas amalnya ya, saya kira itu ya. Saya tidak bisa sangat detail karena ini temanya agak beda. Kalau saya teruskan itu temanya tentang kematian. Baik, itu saya kira yang tadi sudah saya jawab dari Mas Cokro. Tadi ada waktu saya rehat, kalau ada pertanyaan misalnya bagaimana cara kita mendidik suami yang keras kepala misalnya ya, istrinya solihah bagus, suaminya keras kepala, atau sebaliknya suaminya soleh, istrinya yang keras kepala. Mendidik orang dewasa itu gampang-gampang susah, ndak gampang ya. Jangan dengan kekerasan ya. Istri kalau mau mengingatkan suami jangan langsung. Laki-laki itu egonya tinggi ya. Kalau Anda ingatkan langsung tidak tambah nurut, tambah marah. Mas, sholat kenapa? Jangan tidak sholat. Wah, kalau gitu caranya marah nanti. Kalau mengingatkannya dengan cara yang baik, Mas saya pingin jamaah deh, ayo kita jamaah ayo gitu. Nah itu malah enak ya. Mas aku pingin dapat pahala 27 derajat, ayo temen yuk sholat yuk. Nah itu malah bisa. Tapi kalau dari tadi cuma main game aja, sholat kenapa? Loh, itu kan kayak ngajari anak. Itu ya jangan begitu. Kalau ke ini, ke orang tua itu jangan begitu. Jadi walaupun kebaikan, kalau cara kita salah malah tidak jadi baik ya. Harus pandai menyelami perasaan orang. Jadi mengingatkannya pun harus bagus. Mengingatkan istri juga harus bagus. Jadi sadar itu butuh waktu, berubah menjadi baik itu butuh waktu ya. Jadi jangan berharap semua bisa selesai dalam sehari semalam, tidak ada ya. Selebihnya selalu kita doa ke Allah supaya orang-orang yang berada di tangan tanggung jawab kita berubah menjadi orang yang baik. Nah ini pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan Anda bisa langsung ajukan tangan ya. Saya sekarang akan masuk pada dua tema berikutnya tentang pekerjaan dan rizki ya, tentang pekerjaan dan rizki. Bagaimana dalam persoalan pekerjaan di Islam ini ya. Di Islam kita itu dilarang berusaha bekerja yang tidak jujur. Islam mengharuskan kita di dalam pekerjaan itu harus amanah, harus jujur, harus profesional. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis ke-147, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala sabrati ta'am fa adkhala yadahu fiha
fabalat fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'am qala asabathu sama ya Rasulullah qala afala ja'altahu fawqa ta'am kayarahu annas man ghasya falaysa minni. Rasulullah satu hari inspeksi ke pasar. Nah, ini Rasulullah bertugas sebagai polisi ini. Jadi Rasulullah itu tidak cuma imam sholat, Pak. Rasulullah itu juga jenderal, Rasulullah itu juga polisi. Inspeksi ke pasar. Oleh Rasulullah dicek, begitu Rasulullah melewati tumpukan pedagang makanan atau buah, Rasul itu dikasih isyarat oleh Allah. Masukkan tanganmu, masukkan tanganmu. Maka Rasul langsung memasukkan tangannya ke tumpukan jualan itu, buah atau makanan itu. Begitu dimasukkan, maka tangan Rasul menyentuh balalan, menyentuh basah-basah. Berarti ada yang busuk, buahnya atau dagangannya ada yang busuk. Ditaruh di tengah, kan biasa. Pedagang kan begitu. Kalau jualan jeruk, yang bagus-bagus ditampakkan, nanti yang jeruk agak busuk-busuk ditaruh di dalam. Kalau jualan duku juga begitu, yang atas bagus-bagus di tengahnya ada yang jelek-jelek. Kalau jualan durian juga begitu, durian yang bagus ditaruh di atas, yang jelek gitu. Bahkan kalau mecah durian, yang busuknya ditaruh di tangannya, yang tidak busuk yang di sini. Begitu kita bawa ke rumah, ternyata busuk, ternyata ada cacatnya. Zamannya Rasulullah kejadian. Begitu Rasulullah menyentuh basah, kata Rasulullah, apa ini basah? Yang jual bilang, asobat sama, itu kena hujan Rasul. Lucu gak? Yang di luar gak basah, yang di dalam basah, terus alasannya kena hujan. Masa hujan bisa nembus yang di dalam, yang di luar garing? Orang itu kalau udah salah, jawabnya itu lucu-lucu. Jawabnya lucu-lucu. Apa kata Rasulullah? Kenapa kamu ndak ambil yang busuk itu, letakkan di atas? Rasul ingin ngajari orang Islam kalau kerja, kalau usaha yang jujur, jangan manipulatif, jangan bohong, jangan curang. Kemudian Rasul bagaimana? Mengancam, kata Rasulullah, man ghassa falaysa minni. Siapa yang curang di dalam usahanya bukan termasuk kelompokku. Loh itu, orang yang curang usahanya bukan termasuk kelompoknya Islam, bukan kelompoknya Rasulullah. Ini kebayang nggak kalau ini diceramahkan di DPR gitu ya, ya apa ya? Terus bupati kita kumpulin semua, terus kita beritahu ada hadis Rasul, siapa yang curang di dalam pekerjaannya tidak termasuk umatnya Rasulullah. Nah kira-kira gimana ya? Kalau kita panggil semua pejabat-pejabat itu, terus kita beritahu Rasul mengatakan siapa yang curang di dalam usahanya tidak termasuk umat Rasulullah. Ayo ya apa kalau gitu? Bahaya. Rasulullah itu orang yang sangat jujur dan tidak mau nggak jujur itu. Waqad ajma'al ulama'u ala annal kasba wajibun wujuban muakkadan mulahhaqan birutbatil iman. Di dalam Islam para ulama sudah sepakat bahwasanya bekerja itu hukumnya wajib bagi laki-laki. Nanti kalau bagi perempuan, ibu bekerja diizinkan oleh suaminya dapat pahala double, karena sebenarnya yang wajib kerja suami. Kok istri mau-maunya bantu suami, bantu rumah tangganya, itu dari double, pahalanya double. Cuma ya harus sabar ya. Saya bisa bayangkan ya, kalau perempuan bekerja sementara di rumah, pasti yang ngurusi masak ya tetap aja perempuan, pasti yang nyiapkan makanan ya tetap saja, meskipun suaminya itu sudah paham kesetaraan gender, ya tetap aja perempuan yang lebih aktif di rumah. Itu memang butuh kesabaran, butuh kekuatan lebih ya, ya tentu pahalanya berlipat-lipat.
bahwa kerja bagi laki-laki hukumnya wajib, wajib yang disangatkan, wajib muakkad. Bahwa apa Anda bisa bayangkan? Biasanya sunnah muakkad itu, wajib muakkad. Hukumnya kerja itu wajib muakkad. Mulhaqon birutbatil iman, yang langsung dikaitkan dengan derajat keimanannya. Pekerjaan itu dalam pandangan ulama wajib yang muakkad dan langsung berkaitan dengan kualitas iman. Bagus pekerjaan orang itu, bagus imannya. Jelek pekerjaan orang itu, jelek imannya. Amanah orang itu dalam pekerjaan, imannya baik. Curang di dalam pekerjaan, jelek imannya. Maka hati-hati dengan pekerjaan, karena pekerjaan ini adalah ukuran iman dalam agama ini. Maka tidak boleh orang bekerja seenaknya itu. Ngakunya orang Islam yang baik, sholat terus, giliran dagang curang terus. Ya tidak Islam, tidak benar ini gitu loh ya. Ada orang ngakunya ibadahnya bagus, sholatnya bagus, tapi punya lahan tidak pernah digarap, pertanian tidak pernah diurus. Tidak begitu orang Islam. Bekerja itu merupakan ibadah. Kerja itu merupakan ibadah. Ini ada pernyataan dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Beliau mengutip perkataan Abul Hasan Ali Asy-Syadzili rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, man iktasaba wa qama bi faraidi rabbih ta'ala alaihi faqad kamalat mujahadatuhu. Man iktasaba, barang siapa bekerja, wa qama bi faraidi rabbih, dan dia menunaikan ibadah-ibadah wajib fardu yang dibebankan Allah kepada dirinya. Mungkin dia tidak banyak sholat sunnah, tapi kalau sholat zuhur dia selalu rajin, tepat waktu. Sholat asar tepat waktu. Sholat maghrib, tapi tidak pernah sholat sunnah, tidak apa-apa. Kalau jenengan jadi polisi yang baik, karena pekerjaan polisi bisa macam-macam. Kalau sholat sunnahnya kebanyakan, malingnya ya lepas semua, gitu ya. Pekerjaannya bisa ketanganan, tidak apa-apa. Kata Imam Qutb Abu Hasan Asyadzili, Imam Qutb Abu Hasan Asyadzili ini wali besar, salah satu wali yang dianggap derajatnya mendekati derajat Syekh Abdul Qadir, itu Imam Qutb Ali Asyadzili. Tapi kalau Faqih Muqaddam itu klaimnya Habib saja, di kitab tidak ada, itu banyak bohongnya. Ya, yang benar-benar wali top itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya. Wali top itu Imam Qutb Abu Hasan Asyadzili, ya. Imam Qutb Abu Hasan Ali Asyadzili, beliau mengatakan, siapa orang yang sholat fardunya dijaga, taat kepada orang tuanya dijaga, hormat taat ke suaminya dijaga, cinta dan amanah kepada istri dan keluarganya dijaga, kalau laki-laki itu dijaga, meskipun tidak banyak sholat sunnah, meskipun tidak banyak ngajinya, meskipun tidak banyak wiridannya, ya. Tapi kalau kerja serius, kalau kerja bagus, ya, kalau kerja bagus, kalau orang begini kerjanya bagus, sholatnya belum bisa sholat sunnah banyak-banyak, tapi sholat wajib, yang wajib-wajib aman. Apa? Faqad kamulat mujahadatuhu. Orang kayak begini udah sempurna perjuangannya di jalan Allah. Kenapa? Karena pekerjaan itu sudah ibadah, gitu loh ya. Pekerjaan ibadah. Wa kana Abul Abbas Al-Mursi rahimahullah ta'ala, murid dari Imam Qutb Abu Hasan Asyadzili, gurunya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mengatakan, alaikum bis sabab wal yaj'al ahadukum makukahu sabhatahu wa qaddamahu sabhatahu wal khayatatahu sabhatahu wasafara sabhatah. Kata Al-Mursi begini, wajib bagi kamu punya pekerjaan, ya, wajib punya pekerjaan,
Bahkan kalau jadi polisi pun biasanya polisi itu masih punya pekerjaan sampingan. Ada yang pinter nggarap sawah, ada polisi yang punya side job peternakan, ada polisi yang punya side job kerajinan. Terus pokoknya jangan, saya jadi dosen tapi ya saya tetap punya kegiatan-kegiatan lain. Ya orang harus punya kegiatan, karena kalau kita cuma satu pekerjaannya biasanya kita bingung. Kebutuhan itu banyak, ya, kebutuhan itu banyak. Kalau cuma jadi dosen saja, ngap-ngapan, bayar listrik sama beli pulsa habis uangnya, bingung nanti. Gitu ya. Jadi harus ada kegiatan-kegiatan lain. Selama kegiatan itu halal, jangan malu. Ya, jangan malu, karena itu semuanya adalah rezeki yang halal. Hendaklah orang itu punya pekerjaan, wajib orang itu punya pekerjaan. Dan hendaklah kamu menjadikan makukahu, kalau kamu dagang di pasar, hendaklah kamu jadikan timbanganmu itu adalah tasbihmu. Jadikanlah kampakmu kalau kamu pekerja kayu, itu adalah tasbihmu. Jadikanlah mesin jahitmu kalau kamu penjahit, itulah tasbihmu. Jadikanlah safar, perjalananmu, kalau jadi polisi yang di lalu lintas muter-muter terus, muter-muter itu ibadah. Itu loh, jangan terus sholat duha 8 rakaat sampai akhirnya lupa, muternya terlambat. Salah. Seandainya Anda tidak sempat sholat duha karena memang pekerjaan ini harus segera dicek, itu lebih baik daripada Anda ngejar sholat duha sampai akhirnya pekerjaannya kederer, malah salah. Gitu loh ya, karena pekerjaan itu jatuhnya wajib. Gitulah, pekerjaan jatuhnya wajib, sholatnya sunnah. Anda ninggal wajib karena sunnah, keliru ya. Maka harus diutamakan itu. Nah, di pekerjaan kita itulah ibadah kita. Kalau saya ini dosen, pekerjaan saya yang ngajar, maka kalau saya kebanyakan sholat, enggak bener. Nanti ngajarnya bagaimana? Kalau saya kebanyakan wiritan, dzikiran, loh terus enggak ngajar-ngajar dong saya. Gitu. Jadi masing-masing orang itu punya perbedaan ibadah. Ya. Bagi pekerja, ibadah itu ya kerja. Jadi kalau OB, satpam, ya diem nunggu apa namanya, pos itu ibadah. Jangan dikira enggak ibadah. Jadi nanti Anda kalau misalnya dapat tugas jaga di pos, itu ya bismillah, niat ibadah. Ini ibadah itu ya, ibadah. Apapun pekerjaan yang sedang diberikan kepada kita, itu adalah ibadah selama pekerjaan itu tentu sesuai dengan Quran hadis. Kalau pekerjaannya nabrak Quran hadis ya beda lagi, itu ya beda lagi. Begitu ya. Jadi apa saja yang kita lakukan itu adalah ibadah kalau memang diniatkan karena Allah. Jadi Imam Ghazali mengatakan begini sebenarnya, orang itu beda-beda. Ini kan konteksnya kerja ya. Orang konteksnya kerja. Tapi kalau Imam Ghazali lebih umum. Kata Imam Ghazali begini, orang itu ada 6 kategori, 6 kelompok. Pertama, Ghazali nyebut al-abid, orang ahli ibadah. Ada orang sudah pensiun, umur 60 tahun, uangnya di deposito banyak, tanah banyak, rezeki tercukupi. Ya. Orang kayak begini ini ndak ada hal yang paling bagus dalam hidupnya kecuali ibadah. Berarti dia diletakkan Allah makomnya makom abid. Ya sudah, yang banyak sholat, banyak zikir, banyak ngaji, doakan anak cucu, ya itu tugasnya. Jangan terus pensiun terus bingung linglung. Banyak orang begitu Pak, mau pensiun aja udah stres. Ini gimana saya terus menunggu, pekerjaan sih banyak, hatamkan Quran tiap seminggu sekali aja udah pekerjaan gitu loh ya. Zikiran setiap hari 10.000 udah pekerjaan gitu loh, sholawatan 10.000 udah pekerjaan. Jadi banyak pekerjaan. Lah untuk apa?
mendoakan anak cucu kita. Anak-anak itu kalau nggak didoakan, dia sendiri sudah nggak punya waktu untuk doakan dirinya sendiri. Ya, itu abid. Yang kedua, al-muta'allim, murid, mahasiswa, santri. Kata Imam Ghazali, tidak ada pekerjaan yang lebih baik bagi murid, santri, mahasiswa setelah sholat fardu dan sunnah muakkad, kecuali belajar. Udah belajar, terus baca kajian, baca, ikut diskusi, ikut seminar, ikut workshop, belajar, baca, itu yang paling baik. Itu yang paling baik. Anda yang paling pinter, Anda yang paling kuat jelajah nalarnya, Andalah yang akan lebih menonjol dari temannya yang lain nanti, gitu ya. Maka waktunya belajar. Al-alim, dosen, ustadz, kiai, tidak ada ibadah yang lebih baik setelah sholat fardu dan muakkad, sunnah muakkadah, kecuali ngajar. Berarti aktivitas dia yang harus banyak ngajar. Yang ketiga, muhtarif. Ini pekerja, karyawan. Pekerja, karyawan, pengusaha, tidak ada pekerjaan yang lebih baik setelah sholat fardu, setelah ibadah fardu dan sunnah muakkadah, kecuali menekuni pekerjaannya. Jadi menekuni pekerjaan itu ibadah, apapun pekerjaannya. Kemudian yang berikutnya al-wal, pimpinan. Nanti Anda bisa jadi pimpinan, ya. Jadi pimpinan, jadi kapolres, jadi kapolda, atau apa sajalah ya, jadi pimpinan. Apa ibadah pimpinan itu? Kata Imam Ghazali, pimpinan, ketua, kepala, direktur, tidak ada ibadah yang lebih baik bagi pimpinan setelah sholat fardu dan sunnah muakkadah, kecuali berpikir, menemukan kebijakan-kebijakan, membuat aturan-aturan yang bisa mensejahterakan anak buahnya. Berpikir, membuat konsep, memajukan lembaga yang dipimpinnya. Itu ibadah. Jadi pimpinan itu meskipun begini tok, itu ibadah. Pimpinan itu studi banding, itu ibadah. Itu ibadah. Jadi orang ibadah itu tidak mesti kayak di atas sajadah terus. Kerja itu ya ibadah. Nah, yang terakhir itu al-mustaghriq billah. Orang yang tenggelam mencintai Allah, hatinya memang sudah dibuka untuk menikmati keagungan Allah. Ini wali. Kalau ini memang tidak ada yang lebih baik kecuali jaga hatinya untuk terus sambung kepada Allah. Nah, konteks kita adalah konteks pekerja di sini. Maka kerja itu adalah hal yang sangat utama di dalam agama kita. Itu ya. Bahkan jangankan polisi, ya, kiai saja itu rata-rata kiai yang alim itu selalu memesankan anaknya wajib punya pekerjaan. Kalau jadi kiai tidak punya pekerjaan, bahayanya nanti yang dijual agamanya, nanti yang dijual Qur'annya, nanti yang dijual wirid dzikirnya, nanti kalau nggak dibayar nggak mau tahlilan, nanti kalau nggak dibayar nggak mau mimpin istighosah, nanti kalau nggak dibayar nggak mau ngimami. Lah ini namanya kan jadi jualan agama, gitu loh ya. Jualan tahu, jualan sayur, jualan ikan lebih baik daripada jualan agama, daripada jualan ayat-ayat. Itu ya. Banyak kalau orang itu bisa ngelihat orang jualan agama itu banyak dengan berbagai kedok. Itu jelek. Mending kita jadi pekerja yang real, ya. Mending jualan batu bata, jualan macam-macam, itu justru lebih manfaatnya. Itu berkaitan dengan persoalan pekerjaan, ya.
Kemudian bagaimana dengan rizki? Tadi saya menyebut hadis belum tuntas, yang di usia kehamilan 120 hari roh dimasukkan. Allah menetapkan satu umur, dua rizki. Jadi dalam Islam rizki itu sudah ada ketetapannya di sisi Allah, ya. Rizki kita itu seberapa itu sudah tetap. Jadi kan ini loh, satu angkatan, pekerjaannya sama, aktivitasnya sama, apa rizki setiap bulannya bisa sama? Meskipun gaji bisa sama, tapi nanti cara mengelola gaji beda-beda. Ada yang cepat habis, ada yang tidak habis-habis, sampai bulan depan masih numpuk lagi. Rizki itu beda. Toko itu Anda lihat di Tanah Abang, sama tempatnya, sama, cuma beda nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi giliran rame, kok beda? Kok yang sini rame, yang sini nggak rame, yang sini nggak ada pembeli, yang sini. Rizki itu tidak bisa begitu. Sama-sama jadi dosen, sama-sama mengabdinya sama, pangkatnya sama, ya, lama bekerjanya sama. Lihat rumahnya, kok beda? Lalu rizki, beda rizki itu, ya. Rizki itu urusannya Allah, Allah yang ngasih. Kita yang penting kerja, yang penting kerja, tapi jangan menyandar. Itu prinsipnya di Islam, ya. Kalau kepingin dicukupi rizkinya oleh Allah, kalau kita kepingin rizkinya melimpah, maka kita disarankan oleh para ulama harus punya pekerjaan yang halal. Satu. Dua, jangan meyakini pekerjaan itulah yang mendatangkan rizki, tapi yakini bahwa rizki dari Allah. Pekerjaan ini sebab untuk mendatangkan rizki, sebab saja. Rizki kita itu kadang-kadang tidak dari pekerjaan kita loh. Pekerjaannya polisi, tahu-tahu ada orang yang, Pak, saya seneng dengan adanya Bapak di tempat ini, jadi lingkungan saya tambah aman. Saya mengapresiasi Bapak tak beliin mobil. Loh, itu tiba-tiba dikasih, gitu kan tidak tahu kita. Loh, jadi rizki itu nggak bisa begitu, nggak bisa rizki itu. Nah, rizki itu nggak bisa diduga-duga. Ya, nanti saya masuk ke rizki lagi. Jadi yang ditetapkan 120 hari tadi umur, rizki. Ditetapkan juga bahagia susah. Jadi bahagia susah itu udah ada ukurannya. Dan takarannya sudah ditetapkan waktu usia kehamilan 120 hari. Ada orang yang nasibnya susah terus, ada orang yang nasibnya senang terus. Saya punya saudara, pewinter. Waktu kuliah di ITS, jurusan teknik elektro itu the best 5. Terus diambil PTDI, kerja dengan Habibie. Was, begitu PTDI-nya kolab, dia sebelum perusahaannya kolab, dia langsung minta pensiun dini. Dapat uang banyak, tapi setelah itu hidupnya susahnya, Masya Allah. Dia usaha ini gagal, usaha ini gagal, usaha ini gagal, terus tambah karu-karuan. Coba mau jadi bupati gagal, jadi ini tambah gagal. Susah. Kita itu tidak tahu rahasia hidup kita, banyak susahnya apa banyak senengnya, ya, banyak susahnya atau banyak senengnya. Terus gimana? Kalau ini sudah ditetapkan umurnya, ditetapkan rizkinya, ditetapkan seneng susahnya, padahal kita nggak tahu nih, kita ini dapat yang panjang umur atau yang pendek umur, kita dapat rizki banyak atau rizki sedikit, kita ini dapat bahagianya banyak atau susahnya banyak, ya apa terus? Ini setiap tahun akan diperbarui oleh Allah. Nah, perbaruan nasib keputusan takdir setiap tahun itu akan ditetapkan setiap tanggal 15 Sa'ban. Nah, karena itu biasanya tanggal 15 Sa'ban kita diajari oleh kiai-kiai supaya doa kepada Allah. Ba'da maghrib biasa terus ngaji Yasin 3 kali.
doa kepada Allah, ya Allah, kalau kamu takdirkan setahun ke depan saya mati, tolong ya Allah panjangkan umur saya ya Allah. Kalau kamu takdirkan iman saya tidak benar, benarkan ya Allah iman saya setahun ke depan. Kalau engkau takdirkan rizki saya sedikit, banyakkan rizki saya ya Allah tahun depan. Kalau engkau takdirkan saya itu banyak susahnya, berikan saya kebahagiaan. 15 Sya'ban. Nanti pas Lailatul Qadar, keputusan takdir itu dikasih. Lah kalau sudah tahu begini terus 15 Sya'ban malah tidur, ndak doa, ayo salah dewe gitu loh ya. Wah, akhirnya hidupnya susah terus, belingsatan terus. Nah gitu ya. Itu. Terus di dalam hal rizki dan pekerjaan ini kita perlu melihat catatan Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Allah menyebutkan di Quran tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighun amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wa may yattaqillah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah akan jadikan setiap kesulitannya itu ada jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan diberi rizki dari jalur yang dia tidak pernah duga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, siapa yang berani bertawakal kepada Allah, Allah yang akan cukupi semua kebutuhannya. Sampai di sini saya mau garis bawahi begini, tidak ada orang yang tidak punya masalah di dalam hidup ini. Coba di ruangan ini ada yang tidak punya masalah? Ya, tidak punya masalah itu ya masalah, betul loh ya. Tidak punya masalah itu ya masalah, betul loh ya. Akhirnya kalau orang tidak punya masalah jadi bingung mau ngapain saya hari ini karena tidak punya masalah. Coba kalau punya masalah, saya mau menulis buku, ya jadi ada yang dikerjakan ya. Gini, setiap orang pasti akan diberi masalah oleh Allah ya. Masalah itu kadang-kadang bagi seseorang remeh, tapi bagi orang lain itu bisa sangat berat. Kadang ada jenis masalah yang kita sendiri tidak sanggup menyelesaikan, rumitnya Masya Allah. Di dalam rumah tangga, kebetulan saya ini kiai, jadi saya banyak mendapat kisah-kisah suka duka orang berkeluarga. Ada yang rumah tangga sudah enak-enak, tahu-tahu suaminya selingkuh dengan orang lain. Udah enak-enak, tahu-tahu istrinya seneng dengan laki-laki lain, macam-macam. Sampai ada yang hafal Quran, pas istrinya hamil 6 bulan dicekik, dibenturkan ke tembok karena suaminya mau kawin lagi nggak diizini. Ayo pokok ruwet gitu. Ruwet. Masalah banyak. Ada yang usahanya bangkrut, tagihannya membengkak, ada yang pinjam ke pinjol, akhirnya kelilit pinjol, ruwetnya Masya Allah. Bahkan ada anak yang nurut sekali ke orang tuanya, ditipu ya, oleh itu agen-agen yang jahat di HP itu. Dijanjikan dapat hadiah ini, terus disuruh bayar dulu DP-nya. Setelah bayar, di brainwash, terus dimintai uang, sampai akhirnya dia pinjol untuk bayar itu, sampai dia curi uang bapak ibunya. Masya Allah, sampai kayak gini masalah itu. Begini, hidup itu memang harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah, orang ya tidak hidup ya. Yang persoalan itu bukan masalahnya, yang jadi persoalan itu ketika orang tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Soal itu tidak penting, yang penting itu kemampuan menjawab soal. Kalau orang menghindar dari soal, ya tidak mungkin.
Ya, karena hidup itu ujian, pasti akan ada soal dari Allah. Cuma kita harus siap menjawabnya. Ya. Nah, caranya Allah beritahu wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah memastikan orang yang takwa itu selalu punya jawaban dari semua permasalahannya. Oh, kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini begini. Kenapa kiai-kiai yang alim itu selalu didatangi semua orang? Pejabat pusing, datang ke kiai yang alim. Ayo, pengusaha punya masalah, datang ke kiai yang alim. Pak polisi ruwet urusannya, datang ke kiai alim. Tentara ruwet, datang ke. Calon-calon mau rebutan jadi pejabat, ya ke kiai. Kenapa? Karena dianggap kiai punya jawabannya, asal memang dia orang yang takwa. Ya, orang yang takwa itu dijamin oleh Allah, dia punya banyak solusi. Ya ja'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus punya rizki yang tidak disangka-sangka. Mungkin Anda tidak percaya ya. Oh, begitu itu. Ya, Anda harus buktikan. Kalau Anda tidak percaya, buktikan. Silakan jadi orang yang bertakwa. Jangan maksiat, ya, jangan bermaksiat, jangan meninggalkan kewajiban, yang lurus hidupnya di jalan Allah. Nanti Anda akan membuktikan bagaimana Allah mencukupi Anda tanpa usaha. Ya, akan datang sendiri. Ya, saya dulu tahun 2010 itu haji, itu juga ceritanya lucu. Saya ini punya jamaah ngaji di mana-mana ya, sampai menteri juga. Pantes-pantesnya yang menghajikan saya paling enggak ya apa masjid yang besar gitu ya, atau pengusaha yang kaya, atau UIN. Ternyata enggak itu. Ada satu masjid yang baru dibangun, terus di situ ada orang yang bilang ke saya, Yai saya ingin ngaji di tempat saya, di masjid saya. Ayo ngaji, kita buka ngaji. Tapi nanti mohon maaf ya, kalau seandainya yang ngaji tidak banyak orang, ya enggak apa-apa. Kalau yang ngaji cuma 10 orang gimana? Enggak apa-apa. Ya kita ngaji niat karena Allah, bukan karena orang. Ya udah ngaji. Terus begitu ngaji, orang ini terus telepon, Yai, saya ada titip zakat. Ya udah silahkan. Terus saya ngajar, tiba-tiba dia telepon 2008. Sudah saya kirim zakatnya, Yai mohon dicek. Waktu itu belum ada SMS banking, mobile banking belum ada. Jadi saya mikir ini orang ngapain sih, titip zakat aja kok suruh ngecek-ngecek. Nanti aja kenapa? Ya nanti saya kalau pulang dari kampus. Begitu saya cek, saya pikir zakatnya tidak banyak. Begitu saya cek, ternyata waktu itu dia kirim, saya lupa ya, 40 juta atau berapa. Zaman itu termasuk banyak, saya belum punya uang. Loh, kok banyak ini? Ya, kok banyak ini? 42 juta. Terus dia bilang, iya Yai, nanti penjelasannya nanti kalau kita ngaji. Saya itu sudah buat bagi-bagian, ini nanti bakal tak kasih kiai, ini ustadz-ustadz yang nggak punya, itu sudah saya catat semuanya. Begitu saya ngaji di masjid yang baru itu, orangnya yang tidak banyak. Selesai ngaji terus dia maju dengan istrinya, Yai saya ini nadar kepada Allah, kalau usaha saya tembus, saya kepingin menghajikan Yai sama istrinya. Jadi itu sebenarnya yang zakat cuma 2 juta, yang 40 juta saya ingin untuk Yai berangkat haji. Saya kaget. Loh, jangan begitu, saya ini dosen, ya apa-apa insya Allah saya bisa haji, tapi jangan sekarang, uang saya habis baru bangun rumah. Tapi nanti saya akan bisa haji. Enggak, oh itu nadar Pak, nadar kan enggak bisa dia udah nadar, maksud ditolak, nadar enggak bisa ditolak. Ya udah, setelah gitu terus masih ditransfer lagi untuk nutupi kekurangan hajinya. Saya enggak mau, enggak. Malu saya kalau sampai saya ke Mekah pakai uang orang.
saya harus pakai keringat saya sendiri. Enggak usah, cukup. Enggak, Bu, saya ini udah nadar ya, enggak bisa ini saya ambil lagi, saya udah nadar. Waduh, ruwet. Akhirnya saya bilang, waktu itu saya belum selesai S3. Ya, akhirnya saya bilang, udah ini tak pakai untuk buat disertasi aja kalau gitu. Ya semoga saya ridho. Loh ya po, nah itu rezeki. Ya. Waktu saya mau buat pondok, ada tanah di sebelah rumah saya, minta 1,5 M waktu itu. Dan ada jamaah saya yang jam 12 malam nelpon, Yai bilang iya, sekarang uangnya tak transfer. Saya enggak tega, uang itu banyak segitu itu, mosok dari satu orang. Enggak jadi. Saya bilang enggak jadi. Sampai akhirnya setiap Sabtu di rumah saya ada ngaji, ya. Rumah saya udah penuh, sehingga yang ngaji itu sampai keluar-keluar. Pas hujan, dia pas datang ngelihat, ya, enggak bisa kalau begini ini enggak bisa. Ya. Enggak bisa ya, udah ya dibeli aja, dibeli. Ya. Akhirnya dibeli. Tahu Bapak berapa dia transfer ke rekening saya? Harganya 1,5 M, dia transfer 3 M. Ya. Yai yang 1,5 untuk beli tanahnya, yang 1,5 Yai mulai bangun pondok. Insya Allah saya nanti siap backup. Lu coba, ya, coba. Itu hebat, Masya Allah. Ya. Anda tahu siapa orang begini ini? Ini adalah pembesarnya polisi. Gitu loh ya. Mengagumkan, Pak, polisi yang alim itu mengagumkan. Gitu loh ya. Bisa kalah kiai. Gitu loh ya. Kalau zikiran, kalah orang biasa. Walau udah duduk, kuatnya Masya Allah. Ya kalau pakai seragaman sih memang tidak kelihatan kalau dia orang alim. Gitu loh ya. Jadi rizki itu bisa min haitsu la yahtasib. Tapi orang yang sudah bantu perjuangan di jalan Allah itu juga tiba-tiba diberi rizki yang lebih besar oleh Allah. Ada orang yang waktu itu tiba-tiba ngasih saya umroh dan ke Masjidil Aqsa serta jalan-jalan ke makam-makam para nabi dengan 3 kiai yang lain. Malam sebelum berangkat dia beli perbekalan untuk berangkat umroh. Dia beli itu loh Pak, ketika dibayar dia langsung dapat hadiah cash mobil Mercy seri terbaru, harganya miliaran. Itu langsung dijawab oleh Allah, dia sedekah dan langsung dibayar oleh Allah. Itu loh ya. Jadi rizki min haitsu la yahtasib itu ada, jangan dikira tidak ada. Gitu loh ya. Dulu Abu Hasan Ali Asyadzili, beliau tidak makan 3 hari. Abu Hasan Asyadzili itu pimpinan spiritual orang Islam waktu perang salib. Dulu pernah ada perang salib. Perang salib itu orang Islam menang 2 kali. Satu pada saat dipimpin Salahuddin Al-Ayyubi, yang kedua waktu dipimpin Imam Qutb Abu Hasan Asyadzili. Satu hari Imam Qutb Abu Hasan Asyadzili ini tidak makan 3 hari. Terus dia tidak pernah minta ke orang, meskipun dia kekasih Allah. Terus dia itu sambil rebahan, dia berpikir, bagaimana Allah akan mendatangkan rizki saya? Kok 3 hari tidak ada datang rizki ini? Tidak seberapa lama datang orang Nasrani lewat. Ketika pendeta Nasrani ini lewat, ngelihat Abu Hasan Asyadzili rebahan, rupanya dia nggak tega. Dia beli makanan, roti yang nyaman dengan ayam, terus diletakkan di samping Abu Hasan Asyadzili. Abu Hasan Asyadzili di dalam hatinya mengatakan, ya Allah, jelek sekali saya ini. 3 hari tidak makan, begitu datang makanan, kok yang ngasih saya itu loh dari musuh saya, kan perang salib.
Kok yang ngasih rizki saya kok malah musuh saya, yang Islam malah tidak ada yang peduli gitu. Kok jelek sekali saya ini. Dijawab oleh Allah di dalam hatinya Imam Qutb Al-Syadzili. Apa jawabannya di dalam hatinya? Bukan aku Allah yang maha perkasa, kalau cuma bisa mendatangkan rizki dari tangan-tangan orang yang mencintaimu. Aku ini Allah yang maha perkasa, yang bisa memaksa bahkan musuhmu untuk membawa rizki kepadamu. Loh, itu Gusti Allah. Gusti Allah itu bisa memaksa siapapun untuk mendatangkan rizki ke kita. Ya, jadi bahkan musuh kita loh bisa nganter rizki ke kita. Itu Masya Allah gitu ya. Coba jenengan kalau punya gaji, tanyain uangnya itu. Hei uang, kamu ini untuk siapa saja? Kan belum tentu kan. Misalnya gajinya 5 juta. Memang 5 juta itu rizki bapak semua, Anda semua? Belum tentu. Kadang-kadang yang 3 juta istri, tinggal 2 juta ke kita. 2 juta ke kita diminta orang tua 1 juta, tinggal 1 juta. Loh kan, lama-lama rizkimu sebenarnya berapa? Dari 5 juta, bisa 500 ribu cuman. Yang lain titipan orang-orang yang kita cintai. Tidak bisa dibahas rizki itu ya, susah. Jadi kalau gitu rizki itu sudah serahkan ke Allah. Yang penting kita bekerja sebaik mungkin. Dalam Islam ada prinsip begini, kalau kita yakin rizki dari Allah, tapi kita tetap rajin kerjanya, dengan tidak meyakini rizki dari pekerjaan kita, itulah yang akan mendatangkan rizki yang banyak sampai kita menjadi orang yang kaya raya tanpa kita sadari. Asal jangan menyandar ke pekerjaan. Pekerjaan tetap diurus, tapi jangan nyandar begitu. Oh, orang saya cuma jadi polisi begini Pak, kapan bisa kaya? Loh jangan begitu. Orang saya cuma ngajar di SD swasta lagi, kapan saya pegawai negeri juga bukan, kapan saya jadi kaya? Jangan begitu jadi orang. Jangan menganggap rizki dari pekerjaan, rizki dari Allah. Pekerjaan itu hanya sebab, salah satu sebab Allah mendatangkan rizki. Tapi Allah bisa datangkan dari rizki orang lain. Dulu saya waktu CPNS, waktu ya prajab. Zaman saya itu tahun 98. Itu saya prajabnya kan masih di Rindam. Nah, selama 4 bulan ya. Kita harus di Rindam. Satu hari yang tukang ngelatih saya baris berbaris itu motornya hilang, dicuri. Terus enggak tahu bagaimana teman-teman itu terus mengarahkan ke saya, sana ke Sodik, minta tolong ke Sodik. Nah, saya kan enggak tahu, tiba-tiba Pak tentaranya minta tolong doakan supaya motor saya kembali. Lah ruwet ini saya. Wah ini gimana caranya motor hilang suruh kembali? Wah ruwet. Akhirnya saya bilang gini, kalau Bapak mau serius, tak tunggu jam 2 malam di masjid. Tak pikir tidak akan bangun. Jam 1 saya lihat datang dia, wah ke masjid beneran, ruwet ini. Akhirnya saya datang ke masjid jam 2. Saya bilang, Pak, saya kalau disuruh mendatangkan motor Bapak kembali, saya tidak sanggup memaksa Allah. Allah itu Tuhan saya, bukan saya Tuhan ya Allah. Saya tidak bisa merintah-merintah Gusti Allah seperti yang kita mau. Kalau Bapak mau, ayo doa sama saya. Urusan Gusti Allah nanti balikkannya seperti apa terserah Gusti Allah. Kalau Allah mau mengembalikan motor itu kembali utuh, monggo terserah Gusti Allah. Kalau Allah mengganti dengan rizki uang yang banyak, terserah Gusti Allah. Kalau Allah mau mengganti dengan cara apapun, terserah Gusti Allah. Kalau Bapak siap, saya mau memimpin doa. Kalau enggak. Kata dia, ya sudah yuk. Udah saya ajak istighosahan terus doa. Selesai doa,
sehari, 2 hari, 3 hari, ya ndak balik motornya. Selesai acara saya dirindam, kira-kira dapat 1 bulan. Dia datang ke rumah saya, ngasih undangan nikah. Rupanya dia belum nikah, ngasih undangan nikah. Begitu nikahan saya datang, wow ternyata dia dapat putrinya tuan tanah di daerah Condet sana. Wow kaya. Terus saya bilang, Pak pilih mana? Motor balik atau dapat istri dan dapat motor, dapat rumah bagus? Iso ae aja. Loh itu Gusti Allah ganti. Hilang motor tapi dapat istri. Istrinya punya motor. Kan dapat istri, dapat motor, dapat bonus banyak. Jadi Allah itu kalau balas itu ndak usah kita yang nentukan, biarkan Gusti Allah. Gusti Allah lebih canggih cara merumuskannya, membalasnya lebih canggih. Tapi Allah bakal mencukupi orang yang takwa itu. Kemudian prinsip usaha di dalam Islam. Begini kata para ulama. Kullu man nasaha fi khirfatihi walam ya'tamid 'alaiha barakallahu lahu fi ra'si malihi min haitsu la yash'ur hatta yasiru min ausa'in nasi malan. Siapa saja yang bisa jujur, profesional, amanah di dalam usahanya dan dia tidak meyakini usaha itu yang mendatangkan rizki, tapi Allah yang mendatangkan rizki, barakallahu lahu, pasti orang itu akan diberi rizki yang barokah. Yang maksudnya rizki barokah itu apa? Rizki barokah itu Pak, punya uang 500.000 ndak habis-habis, malah bisa narik rizki berikutnya, itu berkah namanya. Oke, berkah. Punya istri yang rajin, pinter usaha, ya itu berkah namanya, gitu loh ya. Itu berkah namanya. Jadi berkah itu mendatangkan kebaikan berikutnya. Sampai orang ini akan menjadi orang yang banyak hartanya tanpa dia sadari. Itu prinsip kaya yang diridhoi Allah. Ya, usaha rajin, tapi jangan meyakini usaha itu yang mendatangkan rizki, tetap Allah. Ya, tetap Allah. Kerja sebagai polisi yang rajin, tapi jangan meyakini kerja polisi yang mendatangkan rizki dari Allah, ini amanah pekerjaan. Nanti tiba-tiba jadi kaya sendiri. Man ghassa hirfatahu inkashafa halahu wa tabadat ay dhahabat barakatuhu wa sara an qaribin yadribu bihil mathal fil humul li anna Allah ta'ala ja'ala al-faqra fil ghish wa al-barakata fit taqwa. Kata Syabdul Wasyaroni, siapa yang curang di dalam usahanya, maka pada saatnya Allah akan buka kecurangan itu. Dan Allah akan hilangkan keberkahan rizkinya. Orang kalau usahanya curang, rizkinya tidak berkah. Lihat saja, orang judi, dapat uang banyak, lihat kemana uang itu pergi. Paling pergi ke WTS. Setelah itu pergi untuk makanan haram, setelah itu untuk belanja haram, setelah itu untuk judi. Tidak barokah, tidak barokah. Jenengan kerja serius bener, dapat uang segitunya, itu tapi terus barokah. Dalam waktu dekat dia akan teralinasi dari kelompoknya. Orang yang nggak jujur itu lama-lama dibuang dari kelompoknya. Siapa yang mau kerja dengan orang yang curang? Akhirnya semua tidak senang. Udah jangan pakai dia, curang orang itu. Udah jangan kerja sama dia, curang. Nah itu bahayanya kalau orang curang itu. Allah telah menjadikan kemiskinan di dalam kecurangan dan Allah menjadikan kaya di dalam kejujuran. Nah itu. Kemudian berikutnya tentang janji Allah pada bangsa orang termasuk di dalamnya yang takwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura
amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya saja penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti aku buka barokah dari langit dan dari bumi. Tetapi mereka itu bohong, ingkar, zalim, maka aku timpakan penderitaan karena perbuatan mereka sendiri. Itu. Kalau orang itu mau taat, insya Allah rizki tidak berhenti-berhenti datang. Ya, tidak berhenti-berhenti datang. Saya tahadus bin nikmah, ya. Di rumah saya ada pondok, Pak. Ada pondok mahasiswa. Itu anak-anak yang mondok di rumah saya nggak ada yang bayar. Cuma dia urunan wifi untuk dirinya sendiri ya. Nggak bayar. Sampai sekarang anak-anak itu ya pondoknya tetap berjalan dengan baik, gitu loh ya. Tiap Sabtu mereka makan-makan, ada ngaji biasanya, nggak kurang. Tapi kalau ada orang dikasih rizki banyak, dia nggak pernah bersyukur, nggak ibadah. Ada orang rizkinya banyak, mobilnya banyak, tapi tidak pernah ibadah, tidak pernah takwa, tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah. Ya tunggu aja, itu namanya istidraj. Ya, istidraj. Apa kata Allah? Summa baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u fa akhadnahum baghdatan wa hum la yash'urun. Orang kayak begini ini itu biasanya oleh Allah dibiarkan orang itu menikmati kenikmatan hidupnya sampai pada satu waktu secara tiba-tiba Allah akan turunkan adab. Kayaknya kaya, sukses-sukses, tahu-tahu langsung divonis kanker stadium 4. Nah, kan Allah bisa datangkan baghtatan itu. Oh, mewah, kaya, beli mobil baru paling top, begitu dibawa ke jalan ceder, tabrakan. Ayo, kalau Allah sudah datangkan adabnya secara tiba-tiba, kalau orang itu melupakan Allah setelah mendapatkan nikmat, itu bahaya. Ini bahaya. Maka hati-hati kalau kita dapat nikmat, jangan sampai melupakan Allah. Ibadahnya yang bagus, supaya nikmat itu bertambah, tambah barokah, tambah barokah, tambah barokah. Baik, ini sesi kedua kita dan saya kembali membuka kalau ada hal yang mau ditanyakan pada waktu yang tersisa. Sementara saya cukupkan presentasinya sampai di sini. Silakan yang ada mau bertanya untuk menunjuk tangan. Boleh tentang yang di awal atau yang di sesi kedua ini. Monggo silakan. Tidak ada masalah. Ya. Sudah ada pertanyaan? Gini, saya mau cerita-cerita saja kalau begitu. Dulu orang yang berani membuktikan tentang rizki dari Allah langsung itu biasanya para wali. Kalau kita tidak kelas, pasti tidak kuat. Para wali membuktikan itu seperti misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu tidak pernah mau minta ke orang, sebutuh apapun tidak mau minta dia. Pada saat beliau lagi menekuni ibadahnya, Syekh Abdul Qadir itu kalau makan
Ya jangan ditiru, dia kewali. Mencari yang sudah tidak diinginkan manusia. Maka dia kalau makan nyari di tempat sampah yang kira-kira masih bisa disucikan, dia makan itu. Itu Syekh Abdul Qadir. Satu hari Syekh Abdul Qadir itu sudah tidak makan berhari-hari. Terus beliau mencari makan di tumpukan sampah yang biasanya di situ ada orang buang. Ternyata di situ banyak orang yang lagi nyari sampah. Akhirnya Syekh Abdul Qadir nggak jadi. Syekh Abdul Qadir ke kota dengan berharap dia bisa menemukan sisa makanan yang sudah tidak dimakan orang. Tidak ada. Sampai akhirnya Syekh Abdul Qadir itu masuk ke masjid di salah satu masjid di Baghdad. Begitu masuk beliau langsung pingsan karena saking laparnya. Tapi begitu beliau siuman, beliau kaget. Karena begitu siuman ada yang nyuapin makanan di lisannya Syekh Abdul Qadir. Makan. Kata Syekh Abdul Qadir, nanti dulu jangan asal makan. Kamu belum jelaskan. Ini makanan apa? Kamu suapkan. Halal silakan dimakan. Kata orang ini. Enggak, ini makanan apa? Terus orangnya cerita gini, aku ini sebenarnya perantau, aku ini datang dari daerahnya Syekh Abdul Qadir, aku datang ke sini nyari Abdul Qadir. Memang Syekh Abdul Qadir itu meninggalkan desanya, meninggalkan ibunya itu sejak usia 18 tahun. Sampai beliau sudah tidak pernah lagi melihat ibunya. Terus orang ini bilang, ibunya Abdul Qadir itu sudah meninggal. Dan sebelum meninggal sudah wasiat agar hartanya itu diberikan kepada putranya Abdul Qadir. Jadi dia bawa emas macam-macam, harta ibunya. Aku ini sudah nyari ke sana sini, nyari Abdul Qadir itu tidak ketemu di mana dia. Sampai bekalku habis, uangku habis, belum ketemu. Akhirnya aku tunggu sampai 3 hari aku tidak makan, tidak ketemu juga. Menurutku aku sudah layak ngambil uangnya Abdul Qadir meskipun tidak izin, sekedar untuk makan. Karena aku sudah dalam kondisi darurat. Karena itu aku tadi ngambil uangnya Abdul Qadir itu tak belikan roti sama ayam. Lah ini yang tak suapkan ke kamu itu, kata Syekh Abdul Qadir, aku ini Abdul Qadir. Jadi yang dimakan rizkinya sendiri. Akhirnya oleh Syekh Abdul Qadir diambil roti itu dimakan, selebihnya bagi ke orang miskin. Tidak diambil sedikit pun. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau orang yang sangat dermawan. Jadi rizki dari Allah itu ada, cuma itu bergantung pada ketaatan ya. Maka kita itu harus percaya dan harus yakin. Tetapi di sekitar kita orang mencari rizki itu bisa ngawur, bisa curang, bisa khianat. Nanti kalau sudah jadi polisi di lapangan, waduh, sekarang nyari orang usaha yang tidak curang, zaman gini gitu loh ya. Sekarang nyari pejabat yang tidak korup, hari gini gitu loh ya. Hari gini ruwet. Padahal harta haram itu bahaya. Masuk satu suap saja, sak butir saja nasi haram ke perut kita, 40 hari ibadah kita nggak diterima, doa kita tidak didengarkan oleh Allah. Ya apa? Makanan haram itu gini, di Pasuruan, saya orang Pasuruan. Dulu ada kiai namanya Kiai Hamid Pasuruan, beliau waliullah.
Satu hari ada orang datang ke rumah Yai Hamid. Dia mengatakan begini, Yai, saya ini udah capek jadi orang miskin Yai. Saya kerja ndak punya pekerjaan bener. Tolong Yai kasih nomor buntut Yai, saya tak beli judi Yai. Kurang ajar, Yai dimintai nomor judi. Kata Yai Hamid, ya yes, kamu tak kasih nomor ya. Tapi nanti janji, kalau kamu menang, kamu tidak boleh ambil uangnya sebelum dibawa ke sini semuanya. Sepeser pun jangan dikurangi. Siap ya? Kiai Hamid Wali dikasih nomornya sekian sekian sekian, tembus, dapat banyak dia. Dibawa uangnya ke Yai Hamid. Alhamdulillah Yai, menang saya judi. Yai diajak judi, geflek itu. Terus kata Yai Hamid, ntar jangan diambil ya, ambil tempayan, ambil tempayan. Uangmu taruh di situ, uang judimu taruh. Dilirik Yai Hamid, uang ini berubah jadi darah nanah bangkai busuk. Terus kata Yai Hamid, mau kamu makan ini? Ayo makanan. Kalau kamu mau makan uang haram kayak gini, makanan. Nangis. Nangis sejadi-jadinya, mboten Yai, mboten Yai. Tobat Yai. Ya mulai sekarang jangan makan barang haram. Bahkan barang haram itu kayak bangkai, kayak darah nanah. Maka kalau kita bawa pulang barang haram ke rumah, itu kayak bawa bangkai kotoran ke rumah. Tambah banyak, ya tambah banyak kotornya, banyak haramnya. Kalau kita paksa makanan haram, apa dampaknya? Makanan yang kita makan itu akan berubah jadi energi. Kalau makanan Anda halal, dimakan berubah jadi energi halal, yang energi ini akan mendorong kita untuk berbuat baik, taat kepada Allah, hatinya jadi bersih, agamanya jernih. Tapi kalau orang kemasukan barang subhat, kata Rasulullah, man akala subhat istabahadinu. Orang kalau sudah kena makanan subhat, mulai remeng-remeng. Tahu remeng-remeng? Ngenteng kan? Ayo sholat, tar. Ayo sudah kan? Tar, gampang, waktunya panjang. Sampai waktu minum habis, tar. Kan kodok boleh kodok, tak kodok. Ringan banget agama itu. Ngaji yuk, kamu ngaji akhirat tok, bosen lah, dunia. Loh ini mulai remeng-remeng. Orang remeng-remeng itu kalau ngelihat putih, tidak kelihatan putih. Ini hitam apa putih? Ya, remeng-remeng matanya. Nanti kalau ngelihat istri orang juga begitu Pak. Ini istri orang atau istri saya? Loh remeng-remeng. Nah ini gara-gara kena subhat. Kalau orang sampai kena makanan haram, kata Rasulullah, man akalal haram mata qalbuh. Kalau orang kena makanan haram, mati hatinya. Orang kalau biasa makan uang korupsi, tidak punya hati Pak, tidak punya hati. Anak buah ditembak, gitu loh ya. Kenapa? Tidak akan punya hati. Sudah kayak bukan orang, gitu loh ya. Kenapa? Masuk haram. Kata para ulama, makanan haram, rizki haram, kalau dimakan akan berubah jadi energi haram. Energi haram akan memaksa orang itu untuk jatuh ke perbuatan haram. Ayo taruhan sama saya, tidak akan berzina seseorang kecuali sudah makan haram. Karena itu orang yang biasa kepelacuran biasanya suka barang haram, suka minuman haram, karena dia tidak akan punya tenaga untuk melakukan haram kecuali dari rizki haram. Tidak akan ada orang rizkinya halal terus tiba-tiba berzina, tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Tidak ada jalan. Jadi kalau ada orang ini selingkuh, coba telisik, jatuh haram duluan, rizkinya haram ya.
Maka kita ini dalam hidup harus bisa melihat rizki paling halal itu yang Bapak jaga, Mas dan Mbak jaga untuk dimakan di keluarga kita. Harus bisa melihat begitu. Kita ini punya pos-pos rizki yang aneh-aneh kadang. Ada rizki orang ngasih, kita bingung. Dia ini usahanya apa yo? Kayaknya enggak begitu jelas. Kalau begini jangan dimakan. Ya, kalau sudah ada rizki yang remeng-remeng jangan masuk perut. Beli bensin aja itu, jangan dimakan. Ya, untuk benahi pagar rumah jangan dimakan. Gitu loh ya. Untuk ngasih makan ayam aja. Untuk makan anak istri pastikan rizki paling halal. Yang kita tahu memang itu dari keringat kita, memang benar-benar. Nanti efeknya istri akan jadi wanita yang solihah, nurut, anak-anak nurut semuanya, anak-anak pintar semuanya. Tapi kalau kita ceroboh, barang haram kita makankan ke istri, langsung istrinya ngelawan-ngelawan, kapok kamu. Ayo. Anaknya marah-marah, ngelawan-ngelawan semua, nggak ada yang taat, akhirnya anaknya jatuh narkoba, kapok kamu. Barang haram dimakankan, gitu loh ya. Jadi barang haram akan menuntut perbuatan haram. Bagaimana kalau kita tidak tahu? Tahu-tahu kita diajak makan oleh teman atau orang yang rizkinya haram. Lah kita kan nggak tahu. Kalau dia misalnya hasil korupsi. Tahu-tahu Anda jadi pejabat polisi di situ, diajak makan, dikasih macam-macam, tidak tahu dia rezekinya haram, kita nggak tahu. Ya apa kalau begini? Kalau ada makanan haram masuk ke perutnya orang yang soleh, yang dia tidak tahu, dia akan dibuat ngantuk oleh Allah. Setelah itu akan dibikin tidur. Jadi kalau ada orang ngantuk tidur itu bagus. Kenapa? Karena Allah mau menghilangkan energi haram itu, pengaruhnya dalam tidur. Sehingga saat dia tidur energi itu dilepas oleh Allah. Begitu bangun dia akan sehat lagi. Maka saya berani berkesimpulan. Nah ini bukan saya, semua orang alim berkesimpulan. Orang kalau rizkinya halal ndak ngantuan, kuat bangun malam, sedikit tidurnya. Tapi kalau orang kecampuran rizki haram, ya ngantuan dulu ya. Ngantuan itu kalau Allah seneng ke orang itu. Tadi kalau Allah seneng orang dibikin ngantuan, ngantuan itu bagus itu loh ya, bagus. Karena Allah ngelepas keburukan-keburukan dari makanan haram. Terus ada satu hadis dari Rasulullah ke Sayyidina Ali. Kata Rasulullah begini, ya Ali, idza ghadaballahu 'abdan razaqahullahu malan haraman. Hei Sayyidina Ali, kalau Allah sedang benci ke seseorang, maka dia akan diberi uang yang banyak, harta yang banyak, tapi haram semua. Jadi jangan kagum ya, dengan orang yang kaya, mobil banyak. Nanti dulu Anda lihat, kalau rizkinya jalurnya haram, itu ciri orang ini sedang dibenci Allah. Fa idza ishtadda ghadabuhu wakalahu syaitanan. Kalau Allah sudah marah banget, orang ini dibuang dari hadapan Allah, dilimpahkan kepemimpinannya ke setan, ke iblis. Akhirnya cara berpikirnya iblis, cara berpikirnya setan, keputusannya setan semua, sampai anak buahnya bilang, setan pimpinanku ini. Ya itu gara-garanya gitu loh ya. Yes, mudah-mudahan kita dibimbing Allah untuk bisa menjadi pekerja-pekerja yang baik, polisi-polisi yang soleh solihah, yang rizkinya selalu melimpah barokah, bisa menegakkan kebenaran dan keadilan di jalan Allah,
bisa menjadi pejuang-pejuangnya Allah di dalam menegakkan agama ini, mengawal negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya kira ini ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.